Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, hari ini kira-kira tema apa yang cocok untuk kita bahas? Oh iya, ini saya mendapatkan banyak sekali ya broadcast, kemudian berita-berita di media sosial tentang ada seorang anak muda ya, yang menendang dan melempar sesajen ya, karena dianggap itu adalah perbuatan yang melanggar ajaran Islam, apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang muslim atau sekelompok orang Islam. Nah, kayaknya kita asik bicara, kita akan sedikit mengulik bagaimana sesungguhnya sesajen itu dalam pandangan Islam. Tapi mari kita ngopi dulu ya. Sambil ngopi, kita dengan rileks dan pikiran yang jernih, insya Allah kita akan bahas apa itu sesajen, ya. Kemudian bagaimana memakan makanan yang diperuntukkan untuk sesajen, lalu bagaimana Islam memandang masalah sesajen ini. Dan apakah peristiwa yang dilakukan oleh seorang anak muda itu dianggap sebagai penistaan agama atau hanya sekedar penolakan terhadap budaya atau adat lokal yang dianggap tidak sesuai dengan Islam. Nah, lalu bagaimana pelaporan dari sebagian saudara-saudara kita umat Hindu untuk melaporkan kejadian tersebut sebagai satu bentuk penodaan agama? Ya, karena sesajen erat kaitannya dengan tradisi ataupun bahkan ritual daripada saudara-saudara kita umat Hindu. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita semua ya untuk memperjelas dulu ya, apa itu sesajen. Ya, sebab tidak bisa kita memberikan suatu hukum, suatu ketetapan syariat ya tanpa kita mengetahui tasawurnya. Apa itu tasawur? Ya, tasawur itu adalah gambaran, identifikasi masalah, kira-kira begitu. Kalau kita pergi ke dokter ya, mau berobat, dokter akan tanya, apa masalah yang Anda hadapi? Keluhan apa yang sedang dihadapi oleh si pasien? Pasien nanti akan bercerita, akan menyampaikan keluhan saya ada seperti ini, gejala-gejalanya begini, apa yang terjadi selama ini, kemudian sudah berapa lama keluhan itu diidap oleh pasien ini. Baru kemudian setelah mendengar, setelah memeriksa, setelah mendiagnosis, ya, maka dokter itu lalu kemudian bisa mengambil kesimpulan, oh penyakit ini penyakitnya, lalu kemudian ini obatnya, ini resepnya. Nah, kira-kira seperti itulah. Sama seperti halnya dokter, maka seorang ulama ya atau pakar hukum Islam ya, itu sebelum dia memutuskan suatu perkara berdasarkan syariat Allah ya, dia harus mengetahui, mengidentifikasi, mendiagnosa, mencari tahu gambaran yang pasti tentang apa yang dipermasalahkan di tengah-tengah masyarakat itu. Baik, saya akan melihat apa itu sesajen, apa tujuannya dan hukumnya. Ya, nah di sini saya mendapatkan satu pengetahuan, informasi ya dari media. Sesajen itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya makanan, bisa juga ditambah dengan bunga-bungaan dan sebagainya yang disajikan kepada makhluk halus dan sebagainya. Sesajen berarti sajian atau hidangan yang memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat kita umumnya, dan acara itu atau sesaji itu dilakukan untuk ngalap berkah, mencari berkah di tempat-tempat tertentu karena tempat tersebut diyakini keramat. Ya, kemudian ada keterangan lain. Biasanya sesajen juga diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib, semacam keris, trisula, dan sebagainya untuk tujuan yang bersifat duniawi. Sedangkan waktu penyajiannya biasanya akan ditentukan pada hari-hari tertentu, seperti malam Jumat Kliwon, Selasa Legi, dan lain sebagainya.
Adapun bentuk sesajennya juga cukup bervariasi tergantung permintaan atau sesuai bisikan gaib yang diterima oleh orang pinter, paranormal, dukun dan lain sebagainya. Ya, jadi memang bentuk sesajen ini macam-macam. Ya, saya juga pernah melihat ada satu buku, bisa dilihat di sini. Ya, itu tentang jenis-jenis sesajen yang biasa dipersembahkan atau dijadikan ritual dalam tradisi Hindu. Nah, misalnya di sini ada buku ya, bahan dan bentuk sesajen. Nah, itu menurut orang-orang Hindu Bali. Itu ada bukunya. Jadi kita bisa melihat apakah ini sesajen khas ala Hindu yang biasanya itu ada bunga selain makanan atau buah-buahan, ada bunganya, kemudian ada rajutan daun pisang atau daun kelapa ya, dibuat seperti anyaman-anyaman seperti itu. Nah, itu dalam tradisi umat Hindu itu memang ada. Dan kita tidak mempermasalahkan. Kalau itu dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Hindu sesuai dengan keyakinan agamanya, tentu kita tidak akan ikut campur tangan atau intervensi atau mengganggu ya ibadah mereka yang sesuai dengan yang mereka yakini. Nah, saya misalnya pergi ke Bali ya, atau saya pernah juga rihlah ke Bangkok misalnya. Ya, Bangkok itu di Thailand itu umat mayoritas agama Buddha. Nah, biasa kita temukan di jalan-jalan, di depan perkantoran ya, di pinggir jalan itu sesajen ya, untuk apalah yang tujuan mereka. Ya, sebagaimana kalau kita berada di Pulau Bali, Pulau Dewata, kita sering menyaksikan juga di tiap-tiap rumah bahkan, atau di pura, atau di tengah jalan, atau di pinggir jalan juga terdapat sesaji-sesaji itu. Nah, kalau kita sebagai Muslim sedang berwisata, katakanlah seperti itu, sedang bertamasya ke dua basis wilayah agama Hindu dan Buddha ini, tentu tidak akan menjadi masalah bagi kita, karena kita melihat bahwa yang melakukan itu adalah umat non-Muslim, ya nggak masalah. Ya, artinya mereka melakukan sesuai dengan keyakinannya, dan kita tidak bisa mengganggu ataupun kita melakukan hal-hal seperti yang tadi dilakukan oleh seorang anak muda itu. Ya, seperti kejadian di Semeru. Nah, apa yang ingin saya katakan ya, setelah kita mengetahui definisi itu, ya seperti itu, ya apa maksud dan tujuan orang memberikan sesajen? Ya, ini bisa dilakukan oleh siapa saja loh, bukan hanya oleh umat yang beragama Hindu atau Buddha. Mungkin juga ada yang sebagian dari kalangan Muslim, tapi mohon maaf ya, keislamannya juga mungkin masih sangat awam. Katakanlah Islam abangan, masih bercampur antara ajaran Islam, tauhid, dengan hal-hal yang berbau tradisi atau adat budaya yang masih bercampur dengan adat tradisi sebelum Islam. Ya, saya tidak mengatakan itu Hindu atau Buddha, tapi pokoknya sebelum Islam, apa saja. Ya, itu bisa jadi. Ya, bisa jadi diamalkan. Karena pengaruh daripada keyakinan yang diwarisi turun-temurun dari orang tuanya, dari keluarganya, bahkan juga dari lingkungannya. Nah, maksud daripada sajen ini ya, dilansir dari laman Handlebar Online, itu adalah aktualisasi dari pikiran, keinginan, dan perasaan seorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan atau yang makhluk yang lebih kuat. Sajen juga merupakan wacana simbol yang digunakan sarana untuk negosiasi spiritual kepada hal-hal gaib. Hal ini dilakukan supaya makhluk-makhluk halus di atas kekuatan manusia itu tidak mengganggu manusia atau tidak mengganggu kehidupan kita. Lazimnya, sesajen itu digunakan untuk upacara peringatan atau hajatan yang memuat sajian-sajian dari perangkat khusus seperti tumpeng, buah-buahan, lauk pauk, jajanan pasar, air kelapa, dan menu sajian lainnya. Ya, nah itu tasawurnya. Ya, bagaimana Islam ini memandang? Ya, apakah itu tergolong perbuatan menyekutukan Tuhan? Ya, ataukah itu mempersembahkan sesuatu itu bercampur antara niat
tolak bala, kemudian ingin bersedekah, ya. Nah, ini yang menjadi topik pembahasan kita. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin kita sampaikan di sini adalah yang pertama ya mengenai ya pro kontra. Pertama, pro kontra itu terjadi dilakukan oleh seorang anak muda yang muslim itu. Yang melihat ini adalah sebuah kemungkaran. Kemudian yang memberikan atau yang meletakkan sajian itu siapa? Ternyata ya menurut konfirmasi salah seorang kiai di Jawa Timur itu adalah umat Islam sendiri, ya, karena saran dari ada itu sangat viral ya beritanya, juga sudah dimuat di laman detik.com, kemudian juga ada di laman NU Online. Ya, seorang kiai itu ditanya oleh jamaah yang ada di sekitar wilayah bencana di Semeru, di Kabupaten Lumajang. Ya, ternyata memang yang mempersiapkan saji itu adalah umat Islam itu sendiri. Ya, nah jadi hemat saya, kalau ada saudara-saudara kita umat Hindu yang ada di Bali atau dimanapun itu melaporkan kejadian ini sebagai penistaan agama mereka, saya kira tidak relevan. Kenapa? Karena pelakunya yang mempersiapkan atau membuat sesajen itu, ya, itu bukan umat Hindu, tetapi orang Islam itu sendiri. Dan bentuk sesajennya juga kayaknya itu beda tuh, ya, antara yang di video itu yang viral, yang kemudian viral di media sosial itu dengan sesaji atau sesajen yang biasa dilakukan atau dipersiapkan oleh umat Hindu yang ada di Bali, karena ada bentuk-bentuk yang berbeda. Jadi saya kira kurang tepat, ya, kalau ini dilaporkan oleh umat Hindu untuk suatu bentuk tindak pidana penodaan agama atau penistaan agama, karena ini tidak berkaitan dengan keyakinan mereka, tidak berkaitan dengan amalia perbuatan yang dilakukan oleh umat Hindu, tapi ini adalah persoalan internal umat Islam dan sebaiknya diselesaikan di internal umat Islam dan tidak melibatkan umat agama lain. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kalau ya ini adalah persoalan internal umat Islam karena yang mempersiapkan, yang memberikan atau menaruh sesaji itu adalah sebagian umat Islam dan pelaku yang menendang atau melempar sesajen itu juga adalah seorang muslim, maka ini berarti persoalan internal umat Islam. Nah, persoalannya sekarang apa ya hukum sesajen itu di dalam Islam ini? Maka hukum sesajen di dalam Islam itu bisa kita lihat. Biasanya para ulama, ya, ulama ahli fikih itu mengistilahkan sesajen itu dalam istilah fikih itu adalah dengan kurban atau taqdimul kurban li ghairillah atau taqdim adzabh li ghairillah. Ya, jadi itu diasosiasikan, dikiaskan, dianalogikan dengan hukum seorang muslim menyembelih hewan sesembelihan itu untuk selain Allah. Nah, jadi kalau dalam bahasa Islam itu kan biasanya yang untuk sedekah, untuk memberi makan orang itu adalah hewan sembelihan, ya, yang halal seperti kambing, ya, kemudian sapi, unta, ya toh, atau misalnya menyembelih angsa-angsa, burung, seperti ayam, ya, unggas-unggasan seperti bebek dan sebagainya. Nah, itu untuk sedekah, ya, bisa diniatkan seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya kalau orang menyembelih hewan-hewan yang halal itu, yang disembelih untuk selain Allah? Nah, ini. Jadi ini yang masuk kategori sesaji itu masuk dalam bab, ya, adzabhu li ghairillah atau taqdimul qurban li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasannya, teman-teman yang dirahmati Allah, ini memang kita bisa melihat dalam banyak sekali, ya, hukum-hukum Islam, ya, persoalan adzabhu li ghairillahi subhanahu wa ta'ala ini, ya. Misalnya di sini saya akan kutipkan apa yang ditulis oleh seorang ulama besar, ya, seorang ulama besar
dari mazhab Asy-Syafi'i, ya, yaitu Imam Syarafuddin An-Nawawi. Imam An-Nawawi, ya, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi Imam An-Nawawi ini yang menulis kitab Syarah Sahih Muslim, yang menulis juga kitab Al-Majmu' Syarah kitab fikih Syafi'i, yaitu Al-Muhadzab karangan Imam Asy-Syairazi, dan banyak kitab-kitab yang lain yang sangat bermanfaat di dunia Islam. Ya, ini di jilid ke-13 halaman 141. Nanti kita lihat, saya tampilkan di samping ini pernyataan teks redaksinya tentang Syarah Sahih Muslim. Itu dalam kitab Adhahi, sembelihan. Kitab Adhahi, sembelihan. Karena Imam An-Nawawi ini bukan hanya seorang ahli hadis, bukan hanya seorang muhadditsin, tetapi beliau juga salah satu di antara fuqaha yang besar, fuqaha yang sangat terkenal di dalam Islam, dalam sejarah Islam. Jadi beliau mensyarah hadis itu juga memberikan argumentasi-argumentasi tentang fatwa-fatwa yang berkaitan di tengah-tengah masyarakat, dan langsung merujuk kepada hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dalam konteks ini adalah hadis Sahih Muslim. Dalam kitab Adhahi di jilid juz 13 halaman 141, itu babnya adalah tahrimudz dzabhi li ghairillahi ta'ala wa la'ni fa'ilihi. Ya, bab pengharaman atau haramnya menyembelih untuk selain Allah. Ya, sama menyembelih hewan dengan kita menyiapkan makanan-makanan, saji-saji. Kalau sesajen itu kan kayaknya ya itu kue-kue, makanan atau minuman-minuman, bahkan mungkin ada rokok, ada kopi dan lain sebagainya, ya, ada nasi-nasi, ada pisang, ada buah-buahan gitu ya. Nah, itu pun sama. Jadi tidak harus bentuknya sembelihan. Ya, ini analogi ya kias para ulama semua dari semua kalangan mazhab ya. Kita lihat di sini bab tahrimudz dzabhi li ghairillahi ta'ala. Ya, di mana Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan mensyarah hadis nomor 1978. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidahu wa la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhditsan wa la'anallahu man ghayyara manaral ard. Ada beberapa jenis laknat Allah kepada orang-orang yang melanggar aturan hukum agama. Di sini kurang lebih disebutkan berapa? 4. Ya. 1, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, bapaknya. Ya. Yang kedua, Allah melaknat orang yang menyembelih atau mempersembahkan sesuatu, makanan apa saja, li ghairillah, untuk selain Allah. Yang kedua itu. Yang ketiga dalam hadis Nabi SAW sebutkan, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat siapa saja yang melindungi orang yang berbuat dosa besar. Ya, itu ya. Jadi melindungi orang yang berbuat dosa, maksiat. Nah, jadi kalau ada orang berbuat maksiat itu jangan kita lindungi. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, misalnya pencuri, kemudian perampok, pezina, pembunuh, ya itu jangan kita lindungi, ya. Itu kalau dilindungi dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia harus bertanggungjawabkan secara hukum, ya. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ard, dan Allah melaknat siapa yang mengubah-ubah, ya, manaral ard, tempat patok-patok bumi, ya, patok-patok atau batas-batas yang telah ditetapkan di atas muka bumi ini. Nah, di sini disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim itu, la'anallahu man la'ana walidayhi amma la'nul walid wal walidah faminal kabair. Jadi perbuatan seorang itu melaknat orang tuanya sendiri, baik bapak maupun ibunya, itu adalah termasuk dosa besar. Ya. Manarul ardi itu apa? Manarul ardi itu artinya, kata Imam An-Nawawi, wal murad bi manaril ardi bi fathil mim adalah alamatu hududiha. Jadi tanda-tanda batas-batas tanah, batas-batas bumi. Nah, nggak boleh dirubah-rubah. Ya, itu dalam hadis Nabi. Amal muhdits bi kasrid dal. Ya, adapun orang yang berbuat dosa, al-muhdits fahuwa min man ya'ti bi fasadin fil ard. Yaitu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.
Ya, sabaqa syarhu fi akhir kitabil hajj. Itu sudah disarah pada akhir bab atau kitab tentang manasik haji. Amma adzabhu li ghairillah fal muradu bihi an yadhbaha bismi ghairillah ta'ala. Nah, apa maksud menyembelih untuk selain Allah? Maka maksudnya adalah seorang itu menyembelih hewan, menyembelih apa saja atau mempersiapkan makanan bismi ghairillah, dia menyembelihnya itu dengan nama selain Allah. Ya, kaman dzabaha lis-sanam, seperti misalnya orang yang menyembelih untuk berhala, awis salib atau untuk salib, patung salib, auli Musa auli Isa atau untuk sosok Nabi Musa atau Isa. Ya, aulil Ka'bah, bahkan seorang itu menyembelih hewan, ya, binatang apa saja, mempersembahkan itu untuk Ka'bah, untuk Ka'bahnya, untuk benda Ka'bahnya. Itu nggak boleh, ya. Bukan untuk Allah, semua itu harus untuk Allah. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fa kullu hadza haramun, semua itu adalah diharamkan. Wala tahillu hadhihi dzabihah, dan tidaklah halal sembelihan itu, sawa'an kana dzabihu musliman, ya, baik yang menyembelih itu adalah seorang muslim. Nah, misalnya kalau dianalogikan, dikiaskan, jadi yang disebut dengan sesajen atau sesembelihan untuk selain Allah itu, ya, apakah yang menyembelih atau yang memberi, mempersiapkan sesajen itu adalah dia seorang muslim, sama saja, ya, mau dia muslim, atau Nasrani, atau dia Kristen, atau Yahudian, atau dia orang Yahudi, ya, itu sama saja. Haram, tidak boleh, ya, tidak halal untuk dimakan dan tidak boleh untuk dikerjakan hal-hal seperti itu karena dia adalah perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh, perbuatan sesaji kalau dilakukan oleh sesaji misalnya untuk mengusir demit, mengusir jin pengganggu atau penjaga kawasan atau penjaga gunung, tolak bala, ya, sesaji itu atau sembelihan kalau di sini adzabihah itu untuk selain Allah, untuk mereka. Walaupun yang menyembelih atau yang memberi sesaji itu muslim, itu perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar meskipun dia muslim. Jadi jangan ada alibi atau alasan, oh, yang melakukannya muslim, ya, dia masih Islam, maka tidak mungkin dia jatuh kepada syirik atau perbuatan dosa. Tidak seperti itu. Ya, ini nasnya Imam An-Nawawi mengatakan sawa'an kana dzabihu musliman aw nasranin aw, kalau salah ya salah meskipun yang mempraktikkannya itu muslim. Ya. Nah, jadi sebab apa? Dia meniatkan, jadi kadang-kadang tercampur, mohon maaf, tercampur antara niat dengan praktek-praktek menurut Islam, misalnya doa tolak bala atau membaca surat Yasin atau membaca zikir, ya, kepada Allah, ya, tapi kemudian kok dicampur dengan, kalau ini praktek misalnya baca doa bersama, baca zikir, ya, doa kemudian tolak bala atau baca surat Yasin atau baca Quran secara umum, silahkan, nggak masalah. Untuk tolak bala niatkan untuk taqarrub kepada Allah, untuk tolak bala Allah yang, karena semua perkara kejadian di atas muka bumi ini, bencana, musibah, semuanya Allah yang mengatur. Ya, bukan jin, bukan setan, bukan demit, bukan makhluk halus yang ada di kawasan itu. Maka kita doanya hanya kepada Allah. Mohon, kalau mau ada makanan, makanan dimakan bersama, disedekahkan, silahkan kepada fakir miskin, kepada tetangga, kepada siapa saja. Sedekah untuk manusia, bukan untuk, ya, bukan sesaji untuk setan, bukan sesaji untuk jin atau penjaga ini, penjaga makhluk halus ini, makhluk halus itu. Ya, nggak bisa juga seperti itu. Atau diniatkan ini bukan tidak bisa disedekahkan kepada orang, tapi dibiarkan begitu supaya dimakan oleh binatang-binatang. Ya, nggak bisa. Ya, dimakan binatang-binatang yang lewat, nggak bisa. Binatang mana yang makan seperti itu? Ya, beda misalnya kalau kita memberikan roti atau pelet, makanan ikan itu kita lempar ke situ, ya memang untuk diniatkan untuk makanan makhluk yang ada di laut atau di daratan. Nah, misalnya kita
ada burung-burung ya, seperti misalnya di depan halaman Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Nah, itu kita lemparkan apa? Jagung atau makanan dedek ya untuk hewan-hewan, untuk burung-burung, ya itu boleh. Ya, kita niatkan sedekah untuk burung. Ya, tapi kalau membiarkan itu, kemudian kenapa nggak dimakan saja, disedekahkan untuk tolak bala ya, kepada dimakan oleh yang bersangkutan, nggak tahu, itu untuk manusia. Jadi hubungan interpersonal kita bukan dengan makhluk halus. Hubungan kita dengan manusia, hablum minallah, hablum minan nas, bukan dengan hablun minas syaitan, hablum minal jin, atau hablun minal makhlukatil ghaibah, ya, makhluk gaib, makhluk halus. Bukan. Hubungan kita personal itu adalah dengan Allah dan dengan sesama manusia yang memakan, yang disedekahkan itu. Ya. Nah, beda juga dengan kita memberikan makanan atau minuman kepada burung, kepada kucing, kepada hewan-hewan peliharaan. Ya, jadi jangan sama-samakan begitu. Ya, itu tidak tepat. Ya, nanti kita bahas itu. Baik, kita lihat dulu di sini. Ya, sawan kana dzabihu musliman aw nasran aw yahudiyan nassa alaihi Syafi'i. Ini dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wattafaqa alaihi ashabuna. Disepakati oleh para ulama-ulama, sahabat-sahabat, ulama-ulama kami dalam mazhab Syafi'i. Fa in qasada ma'a dzalika, kalau dia bermaksud, bertujuan dengan perbuatan itu, ta'zimal madzuhi lahu, untuk mengagungkan, menghormati, atau karena dia punya rasa tunduk takut kepada ya makhluk yang dipersembahkan sembelihan itu untuknya, al-madzuhi lahu. Ya, jadi sama dengan misalnya sesaji, ya, bukan hanya yang disembelih ya, tapi sesaji untuk tujuannya adalah mengagungkan ya makhluk atau zat yang dipersembahkan untuknya sesaji atau sesembelihan itu, nah, kira-kira begitu. Ghairillah, yaitu dia selain Allah. Wal ibadata lahu, atau untuk tujuan dia menyembah atau beribadat kepadanya, kana dzalika kufran, maka itu adalah perbuatan kufur. Fa in kana dzabihu musliman qabla dzalika shara bidzabhi murtaddan. Oh, ini keras sekali ya, tegas sekali Imam An-Nawawi di sini mengatakan, menulis dalam syarah Sahih Muslim, jika orang yang menyembelih itu adalah seorang muslim, sebelum kejadian itu, sebelum peristiwa itu dia adalah seorang muslim, maka dengan tindakan perbuatan penyembelihan itu dia menjadi murtad. Hati-hati. Ya, bukan berarti ya kita di sini memvonis, menghukumi orang Islam yang memberikan sesajen seperti kemarin itu berarti dia otomatis murtad. Enggak, ini hukum. Harus diterangkan dulu. Nah, soal nanti itu bagaimana memberikan penjelasan dakwah kepada saudara-saudara kita umat Islam yang awam ini, tentu dengan bil hikmah, mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, tapi kita harus tahu dulu nih, hukum yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam. Jangan menyepelekan, jangan menganggap remeh. Ya. Fa in kana, saya ulangi lagi, fa in kana dzabihu musliman qabla dzalika sara bidzabhi murtaddan. Orang yang menyembelih atau yang menyajikan sesaji karena untuk selain Allah, musliman, dia itu muslim, qabla dzalik, sebelum dia melakukan itu, sara bidzabhi murtad, dengan tindakan menyembelih itu untuk selain Allah, dia jadi murtad. Wa dzakara Syekh Ibrahim al-Marwazi min ashabina anna ma yudbahu 'inda istiqbali sultan taqarruban ilai afta ahlu Bukhara bi tahrimihi. Nah, sementara ini Imam Ali menyebutkan pendapat fatwa Syekh Ibrahim al-Marwazi dari kalangan Syafi'iyah bahwa yang disembelih, apa saja yang disembelih atau yang diperuntukkan kepada tamu agung ketika menyambut sultan untuk mendekatkan diri kepada sultan itu atau raja itu, maka ulama-ulama Bukhara ya telah memfatwakan haram. Li'annahu mimma uhilla bihi li ghairillah, karena itu disembelih bukan untuk itu disembelihnya untuk selain Allah Ta'ala. Tapi Imam Ar-Rafi'i mengatakan apa? Beda mazhab Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i, hadza innama yadhbahunahu istibsyaran biqudum. Ini
ini beda lagi, ini masalah kita bikin makanan atau menyembelih kambing, menyembelih apa ya untuk menyambut tamu agung lah, kira-kira begitu. Nah, ini niatnya bagaimana? Ya, kalau Imam Rafi mengatakan itu tidak haram karena mereka menyembelih binatang itu, hewan itu, kambing misalnya kita menyambut tamu agung, ya kita sembelih itu bagaimana? Itu nggak haram, ya. Seperti apa? Orang menyembelih akekah. Orang menyembelih akekah itu untuk apa? Untuk menyambut kelahiran seorang anak. Wa mithlu hadza la yujibut tahrim wallahu alam. Hal ini tidaklah mengakibatkan suatu keharaman. Wallahu alam. Nah, ini fatwanya Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu saya pikir kita harus lebih berhati-hati. Ya, ini persoalan yang laten. Ya, ini masalah takrib al-qarabin. Ya, takribul qarabin. Ya. Karena itu di dalam surat Al-Jin, kalau kita bahas ini dalam konteks ya untuk sesajian itu untuk menolak kejahatan si jin ini, ya ditujukan untuk dia, ya mestinya kan kita hanya mintanya kepada Allah, nggak perlu ada praktek seperti itu. Kalau mau beri makanan ya sedekah, bukan dibiarkan begitu, itu namanya sesaji untuk makhluk lain, ya makhluk halus itu. Ya, ini sudah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, ada golongan laki-laki dari manusia ini yang meminta perlindungan dari laki-laki dari golongan jin, maka itu akan tambah menyesatkan mereka, menambah mereka semakin tersesat. Ya, Allah Ta'ala juga berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kamu kepada Allah yang maha hidup dan dia tidak pernah mati. Sabda Rasulullah SAW dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu memohon, meminta, mintalah Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah saja. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, sekiranya umat itu berkumpul semuanya untuk memberikan kamu manfaat dengan sesuatu, maka mereka tidak akan memberikan kamu manfaat apa-apa, ya, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan, dituliskan oleh Allah untuk kamu. Ya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan sekiranya umat itu seluruhnya mereka berkumpul untuk membahayakan kamu, menimpakan bencana musibah kepadamu, mereka tidak akan sanggup melakukan itu kecuali sesuatu itu sudah ditetapkan, digariskan, ditulis oleh Allah untuk kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, ini hadis yang sangat terkenal, ya, ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, pena telah terangkat dan suhuf, lembar-lembar takdir ketetapan Allah itu telah kering. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi persoalan ini ya mudah-mudahan sudah cukup menjadi kejelasan buat kita. Nah, di sini saya akan berikan tambahan jawaban dari fatwa di islamweb.net. In kana hadza dzabihul warid dzikru fi su'al yadhbahu liyataqarraba ilal jin wa yurdihim bidzalika hatta la yu'dhu fa inna hadza syirkun akbar fa kharaja min millatil Islam. Amma in kana yadhbahu lillahi mutaqarriban ilaihi biqasdi ay yadfa'anhu syarral jin fa inna hadza laysa dzabhan li ghairillah. Falaysa kufran mukhrijan minal millah walakinnahu min jinsis syirkil asghar. Nah, ini dibedakan. Kalau orang yang menyembelih atau memberikan sesaji itu, ya, sebagaimana yang ada dalam pertanyaan itu, dia menyembelih untuk takarrub, mendekatkan diri kepada jin. Nah, ini jelas. Atau untuk mencari keriduan si jin supaya dia tidak ganggu, ya, maka ini syirik akbar, syirik besar.
yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Nah, nanti dilihat. Jadi yang mempraktekkan itu saya kira tidak untuk kalau misalnya ada subhat ini takarrub kepada Allah atau takarrub kepada jin. Nah, kita lihat niatnya, motivasinya. Takarrubnya kalau kepada jin, nah itu dia mengeluarkan seorang itu dari Islam. Tapi amma in kana yadhbahu lillah, dia menyembelihnya hanya untuk Allah. Ya, menyembelih untuk Allah atau memberikan sedekah makanan itu untuk Allah, untuk takarrub kepada Allah, tapi tujuannya ayyadfa'a anhu syarral jin, biqasdi ayyadfa'a anhu syarral jin, dengan tujuan agar Allah ya menolak atau mencegah darinya kejahatan jin itu, fa inna hadza laysa dzabhan li ghairillah, maka hal itu tidaklah dianggap menyembelih untuk selain Allah. Jadi ini dibedakan. Saya kira masuk yang kategori kedua ini. Ya, apa yang terjadi di Semeru kalau dengan catatan kalau itu dilakukan oleh orang-orang Islam, apalagi masih awam, ya. Yadhbahu lillah mutaqarriban ilaihi biqasdi ayyadfa anhu syarral jin. Ya. Fa inna hadza laysa dzabhan li ghairillah. Ini bukanlah menyembelih untuk selain Allah. Falaisa kufran mukhrijan minal millah, maka itu bukanlah perbuatan kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Lakinnahu min jinsis syirkil asghar. Nah, tetapi itu bagian dari jenis syirik kecil. Artinya bukan syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Syirik kecil itu apa? Ya, ada seperti riya. Riya itu kan kita berbuat sesuatu, beramal sesuatu bukan murni untuk Allah, tapi untuk dapat pujian manusia. Nah, itu kan menghadirkan selain Allah dalam tujuan kita beribadah atau beramal saleh. Itu syirik kecil. Ya, bukan syirik menyembah patung, menyembah berhala, atau menyembelih untuk selain Allah. Syirik yang mengeluarkan orang dari Islam. Nah, syirik seperti riya itu syirik asghar. Ya, semua kita ini barangkali ketika beramal saleh ada campur juga riya. Nah, itu syirik kecil. Nah, ini nggak mengeluarkan kita dari Islam, tidak murtad. Nah, kalau dia menyembelih itu untuk Allah, takarrub kepada Allah untuk mencegah dari dirinya ya kejahatan jin itu dengan izin Allah Ta'ala, itu bukan menyembelih untuk selain Allah dan tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, kenapa dia masuk dalam kategori syirik kecil? Li'annahu ja'ala sababan ma laisa bisabab. Karena dia telah menjadikan suatu sebab apa yang sebenarnya dia bukan sebab itu. Kenapa? Fa innallaha azza wa jalla lam yaj'alidz dzabha sababan litardil jinni anhu. Karena Allah azza wa jalla tidak menjadikan sembelihan itu menjadi sebab untuk mengusir jin dari dirinya. Ya. Jadi Allah tidak pernah atau tidak menjadikan sembelihan atau sedekah atau sajian makanan itu untuk menjadi sebab untuk mengusir jin. Fa yakunu bi fi'li hadza hakiman ala hadza dzabi bi annahu sababun lidaf'il jinni anhu. Maka dengan perbuatan itu dia telah menilai, telah menganggap, telah menentukan bahwasanya sembelihan itu atau sajian makanan itu adalah menjadi sebab untuk menolak kejahatan jin dari dirinya. Wa hadza lam yarid bihi syar'un. Nah, hal yang seperti itu tidak ada di dalam syariat. Fayajibu ijtinabuhu. Nah, maka itu wajib untuk dijauhi. Ya. Nah, ini ya, ini jadi ada tafsil, ada bagus juga ini. Jadi ada perinciannya. Amma qaulu sa'il innal jinna yu'dzunahu idza lam yadhbah. Kalau ada penanya, ada ucapan mengatakan jin itu akan mengganggu dia kalau dia tidak menyembelihnya. Fa inna hadza min fi'li syaitan wa taswilihi. Nah, ungkapan seperti itu adalah ya godaan atau talbis atau bisikan setan. Ya, untuk menjerumuskan manusia ini. Fa innallaha sallatahum alaihi lamma tawajjaha ilaihim wa atamada alaihim. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya sallatahum alaihi. Ya, Allah itu telah mengekang atau telah menguasai mereka ya untuk
mampu menguasai seorang yang tersesat itu. Ketika dia bertawajuh menghadap kepada mereka, wa'tamada alaihim, atau bergantung kepada mereka, fahum yattarrunahu ilal wuqu' fi hadzal munkar ittiraran wa ya'uzzunahu azza wa ya'uzzuna ilaihi azza. Ya. Nah, maka mereka itu memaksa manusia itu untuk jatuh ke dalam kemungkaran. Ya. Ya, supaya dia terpaksa jatuh ke dalam kemungkaran itu dan mendesaknya. Ya, sehingga dia terdesak. Sementara Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguhnya ada laki-laki di antara manusia yang berlindung kepada laki-laki dari golongan jin, maka itu menyebabkan dia semakin tersesat. Nauzubillah min zalik. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga saya akan kutipkan ya beberapa kisah-kisah kejadian-kejadian. Jadi model-model semacam ini itu pernah terjadi, ya, ada dicatat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Bagaimana tradisi, ya, kebiasaan jahiliyah itu, tradisi jahiliyah, ada khurafat. Itu misalnya dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad karangan Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syami yang wafat tahun 1942 Hijriah. Dalam bab fi bad'i ibadatil asnam wal isyrak billah, permulaan orang menyembah berhala dan menyekutukan Allah Ta'ala. Kana an-nasu qabla al-mab'as bin zamani Nuh ila zamanil mab'as ubbadu asnamin illa man istajaba lirrusuli minhum. Wa hadhihi ad-dalalah اشترك في العرب والعجم وعبد كثير من العجم النار وهم المجوس فاتخذوا بيوت النيران لا تزال تقد أبدا وكانت إلى هذه النيران صلاتهم وقرابينهم ويعتقدون في النفع والضر وعلى هذه الضلالة كانت ملوك الأكاسرة. Ya, ini dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, manusia itu kebanyakan adalah penyembah berhala. Kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dia hanya tunduk ikut, ya, dakwahnya para nabi dan rasul. Nah, kesesatan semacam itu, penyembah berhala itu, ya, itu terjadi merebak di kalangan orang-orang Arab maupun non-Arab. Bahkan orang-orang ajam non-Arab itu banyak sekali menyembah api seperti orang-orang Majusi di Persia. Sehingga semua di dekat api itulah mereka menyembah, ya, disembah, kemudian salat mereka, doa mereka, ya, korban-korban ataupun sembelihan-sembelihan mereka itu dipersembahkan untuk api itu. Wa abada ta'ifatu minhum kawakib ma'lumah. Ya, banyak orang, tidak sedikit. Ada juga kelompok manusia yang menyembah bintang-bintang seperti itu. Itu di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad juz 2 halaman 175. Termasuk penduduk India, penduduk Cina dan sebagainya. Ini juga banyak yang penyimpangan-penyimpangan yang menyembah benda-benda makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad. Nah, dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Abu Naim Al-Asbahani, ulama yang wafat tahun 430 Hijriah. Ya, di sini disebutkan juga hadis dari Abu Hurairah, qala Khuraimun ibnu Fatik li Umar bin Khattab, ala ukhbiruka bi bad'i islami baina ana fi talabi na'amin li idh janna al-lailu bi abraq al-izaf fanadaitu bi ala sauti a'udzu bi azizi hadzal wadi min sufahaihi wa idza hatifun yahtifu bi faqala. Ada cerita seorang yang bernama Khuraim bin Fatik bercerita kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bercerita kepada Sayyidina Umar, ya, tentang apa? Cerita tentang pertama dia masuk Islam itu seperti apa. Nah, ini dia ceritakan. Wahai Sayyidina Umar, mau nggak kamu saya ceritakan bagaimana awal mula saya ini masuk Islam? Ketika saya sedang mencari, ya, domba, binatang, dia di malam hari, ya, dia kehilangan binatang, ya, binatang dia suka menggembala, dia suka pelihara hewan, kambing, ya, hilang. Ketika masuk malam, kemudian aku berteriak dengan suara yang lantang, a'udzu bi'azizi hadzal wadi min sufaihi. Aku berlindung kepada makhluk gaib, makhluk halus, penguasa lembah ini, dari orang-orang bodohnya. Nah, dari sufaha.
Maka kemudian ada yang menyahut. Nah, ini merinding juga ya ceritanya. Ada yang nyahut, ada suara yang mengatakan kepada aku, "Udhiya fata billahi dzil jalali wal majdi wan na'ma'i wal afdali." Wahai pemuda, berlindunglah kamu hanya kepada Allah, pemilik keagungan, kemuliaan, kenikmatan, dan karunia-karunia. Waqra' bi ayatin minal anfali wa wahidillaha wa la tubali. Bacalah ayat-ayat surat Al-Anfal dan tauhidkanlah, esakanlah Allah dan jangan kamu pedulikan apapun selain itu. Qala farta'tu min dzalika raw'an syadida. Aku mendengar suara itu lalu aku merinding, takut. Falamma raja'tu ila nafsi qultu. Kemudian dia merenung. Benar juga ini apa yang disampaikan oleh suara itu. Lalu aku mengatakan, ya ayyuhal hatifu ma taqulu? Arusdun indaka am tadlilu? Wahai yang mengeluarkan suara tadi itu. Apa yang kamu ucapkan itu apakah satu kebenaran atau kesesatan? Bayyin lana hudita mal awilu. Jelaskanlah kepada kami, berikan petunjuk apa itu, apakah ini benar atau sesat. Faqala, dijawab ini, ada seperti pantun, berbalas pantun ya. Hadza Rasulullahi dzul khairati yad'u ilal khairati wan najati. Ya'muru bis shaumi wa bis salati wa yar'un nasa 'anil hannati. Masya Allah. Ini sudah ada utusan Allah yang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dia mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan keselamatan. Dia perintahkan orang untuk puasa dan sholat, kemudian membebaskan manusia dari kelelahan dan kesesatan. Maka fattaba'tu rahilati, aku lanjutkan perjalananku. Wa qultu, lalu aku berkata, arsyidni rusdan biha hudita, la ju'ta ya hadha wala urrita, wala sahibta sahiban maqita, la yathwiyannal khairu in tuwita. Masya Allah. Sahabakallahu wa sallama nafsaka wa ballagha al-ahla wa sallam wa balligh al-ahla wa sallim rahlaka amin bihi aflah rabbi haqqak wansur nabiyyan azza rabbi tadarru'a. Masya Allah, ini berbalas pantun ya. Maka lalu kemudian aku masuk ke Madinah, aku berlindung ya, menuju masjid. Kemudian aku berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Udkhul, masuklah, semoga Allah merahmatimu. Faqad balaghna islamak, kami telah sampai kepada kamu bahwa kau masuk Islam. La uhsinu zuhur fata'allamtu. Kemudian dia masuk ke masjid ya, menghadap Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi bersabda, ma min muslimin tawadda'a fa ahsanal wudu thumma shalla salatan yaqiluha yahfazuha illa dakhala al-jannah. Tidak ada seorang muslim yang berwudu kemudian dia perbaiki wudunya itu, kemudian dia sholat ya, sholatnya itu dia hayati, dia pahami sebaik-baiknya, lalu dia jaga sholat itu, kecuali dia akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Nah, ini luar biasa. Jadi ini kisah masa lalu, bagaimana penyebab orang masuk Islam itu dulu. Keyakinan-keyakinan ada penjaga lembah, penjaga gunung lah, apalah ini. Ya, yang selain Allah itu sudah marak, sudah ada di kalangan masyarakat. Makanya Rasulullah diutus ini untuk membersihkan keyakinan kita, meluruskan keyakinan-keyakinan kita seputar pengatur alam semesta, penjaga alam semesta ini, pengatur kehidupan manusia, siang malam, takdir, baik buruk, bencana, nikmat, musibah, kesenangan atau nikmat, semua diatur oleh Allah, bukan oleh manusia. Jadi kalau kita ingin mencegah atau menolak bala, ada musibah, bencana seperti di Semeru atau yang lain sebagainya, di tempat-tempat lain juga sama. Itu mintalah hanya kepada Allah. Nah, tadi sudah dijelaskan, kalau ingin bersedekah saja. Karena sedekah tadfa'ul bala. Ya, sedekah makanan, sedekah pangan, sedekah minuman, sedekah harta, uang ya. Ya, dibagikan para fakir miskin, niat supaya Allah. Ya, jangan kemudian memberikan sesaji. Nah, kalaupun memberikan sesaji, sajian makanan atau menyembelih hewan, ya, niatnya itu untuk Allah, ya, tapi dilakukan dengan cara seperti itu dengan tujuan Allah akan menolak kejahatan jin atau penunggu makhluk halus dan sebagainya. Nah, itu
harus dijauhi, karena dia menjadikan suatu sebab yang dia itu bukan sebab. Makanan, sembelihan itu bukan sebab Allah mengusir jin itu. Ya, cukup dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih baik itu untuk disedekahkan saja, diberikan makan kepada fakir, miskin. Dalam kitab-kitab tafsir juga sudah dijelaskan. Mana surat jin ayat 5 itu, ayat 6 ya. Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jin. Ya, ini seperti misalnya dalam tafsir At-Tabari dari riwayat Ibnu Abbas. Kana rijalun minal insi yabitu ahaduhum bil wadi fil jahil fayaqul a'udzu bi azizi hadzal wadi fazadahum dzalika itsma. Ada orang dari kalangan manusia, dia bermalam ya di suatu lembah di masa jahiliyah, lalu dia mengatakan, aku berlindung kepada pemilik penunggu lembah ini, maka itu menambah dosanya. Jadi tafsir itu, jadi kisah di atas itu tadi ya. Ada lagi di dalam tafsir Muqatil bin Sulaiman Al-Azadi, ya, awwalu man ta'awwadha bil jinni qaumun min ahli Yaman min Bani Hanifah, thumma fasha dzalika fi sa'iril Arab. Ya, berlindung kepada jin. Ya, minta dijauhkan dari malam bahaya. Itu pertama ada kaum yang ada di Yaman dari Bani Hanifah, lalu berkembang merebak ke seluruh seantero Arab. Ya. Nah, idza safar yusafir fil jahiliyah fa idza adrakahul masa fil ardil qafar a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufai qaumi. Nah itu, aku berlindung kepada pemilik tuan ya lembah ini, atau misalnya berlindung kepada pemilik laut selatan ini, ratunya kah, raja kah, apa makhluk gaib, enggak. Ini masuk kategori ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa, tambah dosa kita. Auzubillah min dzalik. Ya, oleh sebab itu mari kita ya hindari ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya terakhir ya, ini catatan, mengutip misalnya yang membenarkan praktek seperti itu ya, itu tidak sama dengan misalnya niatnya, oh ini kita berikan sajian ini untuk Allah, oke. Kemudian apa namanya, oh, niatnya untuk Allah menolak bala, tapi diberikan begitu saja, ditaruh begitu ya untuk sesajen. Loh, kenapa tidak disedekahkan? Nah, enggak, ini untuk dimakan, ini cari alasan, dimakan untuk burung apa binatang-binatang yang lewat. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah boleh seperti itu? Nah, kita lihat di sini itu tidak sama dengan kita memberikan makanan kepada binatang. Memang niat kita untuk binatang, ya, kita berikan makanan kucing, kita berikan makanan untuk burung, ya itu jelas, itu baik, ya. Ngasih makan ikan, ya itu boleh, ya, subhanallah. Jadi di sini disebutkan qauluhu wa yahrumu ilqaul mal, ya, fil bahri la li aradin wa alaihi fama yaqaul an min ramyil khubzi fil bahri li tairis ma wasamak lam yahrum wa in kana law qima li anna qurba wa mithlu dhalika ma law ramahu liyasida bihi wa illam yakun saydu qurba li annahu aradun sahih wa itlaful mal li tahsilil ardi sahih jaizun. Ini tidak cocok penjelasan misalnya ngambil nyomot ya untuk membenarkan kalau orang yang menyembelih dimaksudkan untuk si jinnya meski dia tidak ibadah padanya walaupun baca bismillah ya, itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Sebab apa? Sebab praktek perbuatan tadi itu sudah jelas niatnya untuk apa, kemudian tidak untuk sedekah, tapi untuk diberikan kepada jin. Kalau dikasih alasan lain untuk dimakan burung, itu nggak begitu caranya. Ya, kalau untuk ngasih makan burung, ngasih makan binatang biasa ya cukup dikasih makanan apa. Apakah di situ ada binatang, apakah ada burung, kan perlu dilihat juga. Jadi gunakan secara cermat ya, jangan kemudian kita mengada-ada. Kalau kita ngasih makan ikan, ngasih makan kucing, niat kita untuk sedekah kepada makhluk Allah, ya berbuat ihsan kepada makhluk Allah, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi nggak ada hubungannya tidak ada hubungannya kita beri makan ikan, makan kucing dengan tolak bala, dengan kejadian-kejadian tadi bencana-bencana di tempat lokasi bencana. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan juga saya kira sudah ada fatwa-fatwa ulama sebelum ini ya, misalnya dari dari fatwa alim ulama Nahdlatul Ulama, keputusan Muktamar ya tahun 1930 di Pekalongan
Nah, itu juga sudah menetapkan atau itu sudah menetapkan ya di buku kitab Ahkamul Fuqaha itu sudah dijelaskan, dan itu tentang sedekah bumi ya, termasuk di situ mengutip dari tafsir Muqatil ya tentang orang-orang yang memohon perlindungan kepada jin ya, seperti tadi sudah saya sampaikan kutipannya ya. Nah, saya kira ini yang harus menjadi pegangan kita semua ya, jangan sampai kita mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Maka ada hikmahnya, ambil hikmahnya saja ya, jangan kita kemudian sibuk membela ya, mengklarifikasi perbuatan yang seperti itu. Jadi ambil hikmahnya bahwa masih terjadi hal-hal seperti ini di tengah masyarakat kita yang awam. Maka tugas ulama harus meluruskan, bukan malah membela atau memberikan justifikasi ya. Kita luruskan dengan cara baik-baik ya, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Kita luruskan praktek keberagamaan masyarakat awam kita agar tetap dalam koridor syar'i yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatwa ulama sudah jelas, sudah banyak. Ya, jangan kita mengalihkan kepada hal-hal yang lain. Nah, kalau ada yang membela-bela ya dengan alasan menghormati kearifan lokal, satu, ini bukan masalah kita berkaitan dengan agama lain, umat Hindu. Tadi di awal sudah saya jelaskan, ini bukan menodai, bukan menista praktek umat Hindu ya. Ini tolong dipisahkan ya, tidak relevan sama sekali. Yang kedua, kearifan lokal itu terjadi di tengah masyarakat muslim. Nah, ini nggak boleh kita benar-benarkan, kita bela-bela atas nama toleransi ya, atau atas nama menghormati kearifan lokal ya. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan akan terus ya, bisa jadi semakin eskalasi semakin besar, nanti dibenarkan yang lain ya. Maka kita ingat firman Allah ketika mengutip perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Ankabut ayat 25. Wa qala innamattakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum ya, mawaddata bainikum fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'dhan wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita lihat apa perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di ayat 25 beliau mengatakan, Ibrahim berkata, sungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Nanti pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari. Yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Ya, dan saling mengutuk. Ya, ini apa yang diucapkan Nabi Ibrahim itu adalah supaya kita tidak mendiamkan kemungkaran. Ya, tidak boleh kita menghargai sebagai muslim dalam akidah Islam, tidak boleh kita menghormati dan menghargai praktek yang menyimpang, apalagi mendekati kepada kemusyrikan. Ya, hanya untuk apa? Nabi Ibrahim mengatakan dulu memang prakteknya penyembahan berhala, dan ini bisa terus berkembang. Mungkin tidak menyembah berhala, tetapi praktek-praktek tadi menyembelih untuk selain Allah atau memberikan sesaji untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mawaddata bainikum, kita diminta untuk menghormatinya. Untuk apa? Menciptakan perasaan kasih sayang, untuk menciptakan harmoni dan kedamaian publik. Nah, kira-kira begitu. Dengan ungkapan apa? Misalnya ada tweet salah satu anak mantan presiden misalnya mengatakan, ya ini bukan jangan main hakim atau merasa paling benar sendiri. Ya, hormatilah kalau tidak mau sesajen, ya silakan, tapi jangan menista. Hargailah. Nah, perbuatan seperti itu yang dilakukan oleh orang lain. Kita harus menghormati. Nah, ini nggak bisa. Bukan cara begitu harmoni yang benar, toleransi yang benar, apalagi dilakukan oleh sesama internal umat Islam. Kita harus saling meluruskan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan cara yang baik. Ya, tidak juga provokatif, mohon maaf ya. Pemuda yang tadi itu saya juga menyayangkan, tapi bukan menyayangkan perbuatannya. Perbuatannya yang menolak itu saya kira benar. Ya, tetapi mungkin ada cara yang lebih baik.
Tidak harus dengan mengunggahnya, cukup dengan misalnya memfoto lalu memberikan caption bahwa ini tidak baik, ini tidak benar, ayo kita luruskan sama-sama, ya. Nah, tapi memang ada hikmahnya lah semua peristiwa kejadian di dunia ini, semua dengan izin Allah, dan ini membuka mata kita semuanya, ya. Jadi untuk menciptakan keharmonisan, kedamaian di tengah masyarakat, apalagi di tengah-tengah umat Islam, ya, jangan kita mentolerir perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Ini sudah dikecam oleh Nabi Ibrahim, ayat surat Al-Ankabut ayat 25. Kalau dulu konteksnya menyembah berhala, semua orang diminta untuk menghormati berhala-berhala, Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, semua agama. Itu terjadi praktek Romawi kuno, Yunani kuno, sampai di Yunani itu ada panteon, ya, tempat orang semua menyembah, menghormati semua jenis berhala. Walaupun dia tidak meyakini itu. Tapi untuk menghadirkan keharmonisan, kedamaian publik, dipaksa oleh raja, oleh kaisar untuk semua rakyat harus menghormati semua sesembahan agama-agama lain. Ya. Nah ini kedamaian palsu, ini keharmonisan palsu. Seperti itu. Ini yang dikecam oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Karena itu mari kita jaga tauhid kita, ya, kita jaga syariat kita. Ayo kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Dan kita berikan peringatan kepada siapa yang memerlukan peringatan ini dengan sebaik-baiknya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena kita yakin peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ayo rapatkan barisan, luruskan saf kita, perbaiki ilmu agama kita, selalu konsultasi kepada ulama ar-rasikhun, ya. Kemudian para ulama juga harus berterus terang dengan kebenaran, sampaikan fatwa-fatwa ulama itu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan cara yang ma'ruf. Insya Allah umat Islam akan senantiasa diberikan keselamatan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah, ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya, ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities, ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini, ya. Mohon doanya terus
Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.